Pemirsa, sejumlah situs resmi milik lembaga negara diretas. Menariknya, pelaku adalah seorang pemuda yang tak punya latar belakang pendidikan teknologi informasi mumpuni. Tak tanggung-tanggung pemirsa, ribuan situs telah ia retas sejak tahun 2014. Bagaimana pelaku bisa melakukan aksinya? Berikut kisahnya dalam Jejak Kasus, akhir perjalanan peretas 1000 situs. Seorang pemuda asal Sleman, Yogyakarta kedapatan melakukan aksi kriminalitas. Tak main-main, sebanyak 1.309 situs berhasil diretas, termasuk situs milik lembaga negara, lembaga pendidikan, hingga jurnal ilmiah baik dalam maupun luar negeri. Apakah benar namanya ini? XGSS? Ya. Aliasmu? Cimot? 13 Ahmad dan Benar. Pemuda ini bernama Agus Dwi Cahyo. Ia dengan piawai menjelaskan soal peretasan situs kepada pihak kepolisian. Ini apa bintang ini? Bintang kalau punya pemerintahan itu dapat bintang, Pak. Kalau apa? Meretas pemerintahan itu dapat bintang. Jadi ibaratnya prestis lah ya. Jadi, kalau RR ini? di device yang udah kurang. Jadi kamu device lagi? Iya, Pak. Iya, device semua. Terus luar itu? Luar, Pak. Oke. Kalau M itu artinya apa M? M itu mas device 6. Kalau yang H? home index. Home index ya? Nomor 6, coba nomor 6. Tuh ada universitasnya. Oh, ini Indonesia semua ya? Indonesia semua ini. Iya. Meski tak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi di bidang informasi dan teknologi, Agus tahu betul bahwa keahliannya mampu menghasilkan pundi-pundi uang yang mengalir ke rekeningnya. Untuk menutupi identitas aslinya, Agus memiliki banyak nama samaran sebagai identitas seorang peretas. Di dunia maya, ia menggunakan nama seperti ADC Hacker alias 13C Hamut 37 alias XGXS. Namun sayangnya keahlian pemuda 24 tahun ini justru ia manfaatkan untuk tindak kriminal dengan meretas 1.309 situs. Ini website-website yang sudah kamu hack ya? Iya, Pak. Ada berapa sekitarnya semuanya total? 1.309. Ada 1.309. Ini yang diupload, yang disetujui sama Izon. Sedangkan ada masih banyak lagi ya. Ada sekitar 2.000, 3.000-an. Lebih 3.000-an ya kalau di disetujui sama ini, sehingga draft ini yang hanya di approve aja ya. Pemuda asal Sleman ini melakukan peretasan terhadap situs-situs milik lembaga negara, lembaga pendidikan, dan jurnal ilmiah baik dalam dan luar negeri. Bahkan situs Badan Peradilan Hukum atau Badilum milik Mahkamah Agung pun menjadi korbannya. Apakah benar kamu yang pernah nge-hack ini, situs Badilum? Benar. Ya. Apa aja yang kamu hack dari sini? Cuma tampilan, Pak. Saya kasih sama saya ransom. Di ransom. Ada berapa subdomain dari Badilum yang kamu hack? 3 kalau nggak 4, Pak. Apa aja? Pelaporan Badilum, Sipaku Badilum, yang lain. Evaluasi ya? Evaluasi. Coba historinya masih ada nggak di sini? Historinya Badilum. Oke, jadi memang benar evaluasi yang sesuai dengan laporan itu masih ada di histori komputer ini semuanya, evaluasi, Sipalu maupun pelaporannya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku disebut-sebut memeras korbannya senilai jutaan rupiah sejak tahun 2014. Dari pemeriksaan kita juga ketahui motifnya dia aktualisasi diri, kemudian dia memang secara ekonomi ingin mendapatkan sesuatu tadi, uang dengan memeras. Jadi dia melakukan pemerasannya antara minta tebusan itu 1 juta, 2 juta sampai 5 juta dia memeras. Cuma ini masih proses, kita juga belum
tahu persis berapa keuntungan selama ini, karena sekitar tahun 2014 sampai sekarang ini cukup lama juga yang bersangkutan melalang buana melakukan pertasan-pertasan ini. Tentunya kan perlu waktu untuk audit. Aksi Agus dalam meretas ribuan situs ini menggunakan 3 cara, yaitu ransomware. Agus mengambil alih kendali atas sebuah komputer dan mencegah pemilik situs untuk mengakses data. Kemudian Agus juga melakukan illegal access dengan memasukkan atau menyusup ke suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah dan tanpa izin. Dan yang terakhir, Agus melakukan defacement, yaitu mengganti visual atau tampilan halaman utama website resmi milik pemerintah. Kalau tadi disebut bahwa hackernya melakukan defacement lalu melakukan ransomware, nah itu kita perlu pastikan itu 2 hal yang berbeda biasanya. Jadi kalau defacement kan hanya tampilan aja, merubah tampilan tapi tidak merusak sistem atau tidak mengunci sistem. Sedangkan kalau ransomware itu adalah modusnya biasanya dia berhasil menguasai operating system target secara penuh. Operating sistemnya bisa dikuasai secara penuh terus dikunci. Untuk penggunanya membuka kunci tersebut harus bayar ke peretas, itu namanya ransomware. Dia melakukan ini bukan sesuatu pekerjaan yang target oriented, tetapi ya dia mau memperbanyak aja terkesan portfolio atau hasil karya, padahal ini sesuatu yang melanggar gitu kan. Peretasan, merubah tampilan, defacement itu udah melanggar di Undang-Undang ITE. Masa muda Agus kini berbalik 360 derajat. Keahlian yang seharusnya berbuah manis, kini ia harus bayar mahal di balik jeruji besi. Agus menjadi tersangka lantaran melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman 12 tahun penjara atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.